Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari ada seorang raja mengumpulkan seluruh prajuritnya. Setelah semua prajuritnya berkumpul, sang raja hanya memilih 3 dari sekian banyak prajuritnya. Singkat cerita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang raja pun memberikan tugas kepada 3 orang tersebut, dan sang raja mengatakan 3 orang terpilih ini akan menjadi percontohan dari kebanyakan atau dari semua yang ada di tempat ini. Yang dimaksud adalah seluruh prajurit sang raja tersebut. Maka diberikanlah tugas 3 orang tersebut. Sang raja mengatakan, silahkan dalam waktu yang paling lama, selama 1 pekan atau 7 hari, kumpulkan seluruh buah-buahan yang Anda dapatkan dalam karung yang telah saya sediakan. Singkat cerita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 orang ini pun hendak berangkat dan mereka meminta untuk ditemani oleh teman-teman terdekatnya. Maka sang raja pun mengizinkan, dan silahkan Anda memilih siapa teman terdekat Anda yang siap untuk membersamai Anda dalam mengumpulkan buah-buahan tersebut. Setelah mereka memilih, kemudian berangkatlah mereka bersama dengan sahabatnya masing-masing, 3 orang tersebut. Orang yang pertama para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang begitu cepat, ingin memberikan atau memperlihatkan kepada sang raja bahwa inilah saya yang telah diberikan tugas. Dia pun mengumpulkan buah-buahan busuk, buah-buahan yang mungkin tidak ada orang yang ingin membeli. Jangankan ingin membeli, bahkan diberikan secara gratis pun orang akan menolak. Orang kedua datang setelah 3 hari dan menggabungkan atau mencampurkan antara buah-buahan busuk dan buah-buahan segar. Dan orang yang ketiga datang 1 pekan tepat di akhir waktu yang telah ditentukan dengan mengumpulkan buah-buahan yang sangat segar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah cukup waktu 1 pekan 7 hari, sang raja pun mengatakan, silahkan kalian bertiga bersama dengan teman dekat kalian, nikmati dan habiskan apa yang telah kalian kumpulkan. Tentu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling merasakan kebahagiaan adalah orang yang terakhir datang yang mengumpulkan buah-buahan segar. Kemudian orang yang kedua dan orang yang ketiga merasakan kesengsaraan. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah gambaran ketika kita atau kondisi kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarkah kita para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak kita dilahirkan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita tugas, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk bertakwa, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dan para jin. Orang yang pertama jamaah sekalian, gambaran orang yang dalam kehidupannya senantiasa mengumpulkan keburukan-keburukan, melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sebagaimana sang raja tadi memerintahkan untuk agar mereka menikmati. Begitupun di akhirat kelak, segala keburukan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan,
akan berdampak pada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, wa in asatum falaha. Begitu pula ketika kita melakukan kemaksiatan, jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, yang mana kita tidak akan mungkin masuk ke dalam surga sebelum kita benar-benar bersih dari segala dosa yang kita lakukan. Ketika dalam kehidupan dunia, kehidupan sehari-hari kita mencampur adukan antara kebaikan dan keburukan, maka tidak ada yang berhak untuk membersihkan kita kecuali kita dimasukkan dulu ke dalam neraka, naudzubillah. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, adalah orang yang mengumpulkan buah-buahan segar, orang yang mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Ya, tidak ada balasan untuk orang-orang yang berbuat baik kecuali kebaikan pula. Dan terakhir adalah pentingnya kita memilih teman yang baik, karena teman yang baik akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Dan insya Allah tema tentang teman yang terbaik akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.